disusun untuk memeriksa kemungkinan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel berbeda dengan studi korelasional yang memeriksa hubungan di antara variabel tanpa harus mencoba menentukan apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain. B, yakni kategori desain eksperimen. Desain eksperimen terbagi menjadi dua, yakni eksperimen yang dilakukan di lingkungan buatan atau rekayasa, di mana hal ini dikenal sebagai dengan eksperimen laboratorium. Dan adapun eksperimen yang kedua yakni eksperimen yang dilakukan di lingkungan alamiah tanpa tempat berbagai aktivitas berlangsung secara rutin atau yang biasa dikenal sebagai eksperimen lapangan. Yakni yang pertama, yakni eksperimen laboratorium. Eksperimen laboratorium dikatakan demikian karena ketika hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen yang menjadi perhatian harus ditetapkan dengan jelas, maka semua variabel lain yang mungkin mengontaminasi atau mengacaukan hubungan tersebut harus dikontrol dengan kuat. Oleh karena itu akan dibahas mengenai kontrol dan manipulasi. Yang pertama yakni kontrol. Kontrol dikatakan demikian ketika kita mengendalikan hubungan sebab akibat antara dua variabel X dan Y. Ada kemungkinan bahwa beberapa faktor lain, katakanlah A atau faktor A juga dapat, katakanlah variabel A juga dapat mempengaruhi variabel dependen Y. Selanjutnya yakni manipulasi. Manipulasi digunakan untuk menguji efek kausal dari variabel independen terhadap variabel dependen. Manipulasi tertentu perlu dicoba. Manipulasi berarti kita membuat berbagai tingkat variabel independen untuk menilai dampak pada variabel dependen. C. Mengendalikan variabel oksigen atau pengganggu yang mengotomatisasikan. Yang pertama, mencocokkan grup. Salah satu cara untuk mengendalikan variabel yang mencari atau mengganggu yaitu dengan mencocokkan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik yang memiliki karakteristik yang menginginkan dan sengaja menyebarkan ke seluruh kelompok. Nah, di sini terbagi atas dua. Yang pertama pengacakan. Nah, pengacakan ini dalam suatu pengacakan proses pemilihan individu, yaitu setiap orang memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk memilih atau dipilih, dan penempatan mereka ke kelompok tertentu dengan setiap individu dapat ditempatkan ke salah satu kelompok yang telah dibentuk. Kemudian keduanya dapat bersifat acak. Dengan demikian dapat menempatkan anggota ke dalam kelompok secara acak. Kita dapat mendistribusikan suatu variabel tersebut atau variabel pengganggu di antara kelompok secara merata. Kemudian D, validitas internal. Eksperimen laboratorium validasi internal dapat mengacu pada keyakinan kita terhadap hubungan sebab akibat. Nah, dengan kata lain, validitas internal dapat menjawab suatu pertanyaan. Nah, sejauh mana desain penelitian itu dapat memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa variabel independen tersebut A atau penyebab perubahan pada suatu variabel dependen B. Kemudian selanjutnya E, validitas. Nah, validitas eksternal atau bisa disebut dengan generalisasi eksperimen laboratorium
atau digeneralisasikan ke lingkungan organisasi. Nah, lapangan sebenarnya dengan kata lain jika kata lain dapat menemukan hubungan sebab akibat setelah melakukan percobaan laboratorium. Nah, dapatkah kita dengan yakin mengatakan bahwa hubungan sebab akibat yang sama juga akan berlaku dalam lingkungan tersebut? Nah, selanjutnya yaitu eksperimen lapangan. Nah, eksperimen lapangan ini yaitu eksperimen yang dimana dapat dilakukan di lingkungan atau dialami di tempat pekerjaan atau kehidupan yang berlangsung seperti biasa. Kemudian, tetapi perlakuan ini dapat diberikan kepada satu atau beberapa kelompok. C. Validasi eksternal dan internal. Dalam eksperimen, validasi eksternal dapat mengacu pada tingkat generalisasi atau hasil studi kausal ke pengaturan atau orang peristiwa lain, dan validitas internal dapat mengacu pada tingkat keyakinan kita pada efek kausal, yaitu bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Nah, yang pertama, pertukaran antara validitas internal dan eksternal. Jika kita menginginkan validitas internal yang tinggi, kita harus bersedia menerima validitas eksternal yang lebih rendah sebaliknya. Nah, untuk memastikan kedua jenis validasi tersebut, peneliti biasanya terlebih dahulu mencoba atau menguji hubungan kausal dalam lingkungan buatan atau laboratorium yang dikontrol ketat. Nah, kemudian setelah hubungan tersebut dibentuk atau terbentuk, mereka dapat mencoba menguji hubungan kausal tersebut dalam eksperimen lapangan. Faktor yang mempengaruhi validitas percobaan. Yang pertama yaitu efek sejarah. Tindakan dua anggota dalam kelompok partisipatif dengan cara bergerak tiba-tiba dapat penuh semangat dan menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif itu hebat dan kinerja kelompok ini pasti tinggi. Mungkin telah meningkatkan moral semua anggota dalam kelompok. Akan sulit untuk memisahkan seberapa besar peningkatan moral itu disebabkan oleh kondisi partisipatif semata dan seberapa besar karena antusiasme tiba-tiba yang ditunjukkan oleh kedua anggota. B. Yaitu efek kedewasaan. Diragukan bahwa kedewasaan memiliki efek pada moral dalam situasi ini karena perjalanan waktu itu sendiri mungkin tidak memiliki banyak kaitannya dengan peningkatan atau penurunan moral. Selanjutnya itu C. Efek pengujian. Uji coba awal kemungkinan telah membuat responden lebih peka terhadap perlakuan dan uji coba akhir. Selanjutnya yaitu efek bias seleksi, karena anggota dimasukkan secara acak ke semua kelompok. Bias seleksi seharusnya tidak mempengaruhi validitas internal temuan. Validitas eksternal temuan juga seharusnya tidak terancam oleh seleksi. Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa peserta yang dipilih untuk eksperimen berbeda dari karyawan lain di organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu efek mortalitas. Karena anggota keluar dari dua kelompok eksperimen, efek mortalitas dapat mempengaruhi validitas normal. Selanjutnya yaitu efek regresi statistik. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, kita dapat berasumsi bahwa semua anggota yang berpartisipasi dalam percobaan dipilih secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam hal ini, masalah regresi statistik mencemari percobaan tidak muncul. Selanjutnya yaitu efek eksperimentasi. Karena kuesioner yang sama mengukur moral sebelum dan sesudah perawatan untuk semua anggota, seharusnya tidak ada bias eksperimentasi.
aktivitas. Yang pertama yaitu desain kuasai eksperimental. Desain eksperimen semacam ini adalah terlalu lemah dari semua desain dan tidak mengukur hubungan sebab akibat sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak ada perbandingan antara kelompok atau pencatatan status variabel dependen seperti sebelumnya perlakuan eksperimen dan bagaimana perubahannya setelah perlakuan. Selanjutnya yaitu 3 desain berikut adalah desain kuasai eksperimental. Pertama yaitu desain kelompok eksperimen pretest dan post-test. Yang kedua itu post-test hanya dengan kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga yaitu desain deret waktu. Yang kedua itu desain eksperimental yang sebenarnya. Yang pertama itu desain eksperimen dan kelompok kontrol dengan pretest dan post-test. Yang kedua itu desain 4 kelompok Solomon. Yang ketiga itu studi double bin. Yang ketiga itu desain ex post facto. Hubungan sebab akibat terkadang ditetapkan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex facto. Materi selanjutnya simulasi. Alternatif untuk eksperimen laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis adalah simulasi. Simulasi menggunakan teknik membangun model untuk menentukan dampak perubahan. Simulasi menjadi populer dalam penelitian bisnis. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dapat dilakukan dalam lingkungan yang dibuat khusus yang sangat mirip dengan lingkungan alami tempat aktivitas biasanya dilakukan. F. Masalah etika dalam penelitian desain eksperimental. Praktik-praktik berikut ini yang dianggap tidak etis. Pertama, memberikan tekanan pada individu untuk berpartisipasi dalam eksperimen melalui paksaan atau menerapkan tekanan sosial. Kedua, memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan merendahkan yang mengurangi harga diri peserta. Ketiga, menipu subjek dengan sengaja menyesatkan mereka dan mengenai tujuan sebenarnya dari penelitian. Keempat, memaparkan peserta pada tekanan fisik dan mental. Kelima, tidak mengizinkan subjek untuk menarik diri dari penelitian ketika mereka menginginkannya. Keenam, menggunakan hasil penelitian untuk merugikan peserta atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketujuh, tidak menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam percobaan. Kedelapan, memberikan pengarahan secara lengkap dan akurat kepada peserta setelah percobaan selesai. Kesembilan, memaparkan responden pada lingkungan yang berbahaya dan terkamar. Ke-10, tidak menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peserta. Ke-11, menahan manfaat dari kelompok kontrol. G. Desain eksperimen. Yang pertama, desain acak lengkap. Kedua, desain blok acak. Ketiga, desain persegi latin. Keempat, desain faktorial.